tahap kedua. Ini namanya the continuous purification in your soul. Sesuatu pembersihan di dalam rohmu yang terus menerus, tidak berhenti-henti. Maksudnya apa? Setiap hari darah Yesus membersihkan engkau. Dan setiap hari engkau mengkoreksi diri, engkau mengintrospeksi diri dan minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan, saya tetap statusnya orang berdosa. Saya hidup tetap di dalam lingkungan berdosa. Saya tetap di dalam godaan. Segala macam dosa masih keliling saya. Setan masih menggoda saya. Setan masih menuduh saya. Dan saya perlu kekuatan setiap hari. Dan di situ engkau yang sudah jadi anak Tuhan, engkau memerlukan kekuatan baru dari Tuhan untuk menjaga engkau, memelihara engkau setiap hari, terus menerus sampai Yesus datang kembali. Dan the continuation of the purification from the Holy Spirit and the empowering of the new life itu terjadi setiap hari. Kita mengapa mesti berdoa? Karena kita tahu kita lemah. Kita mengapa terus bersandar kepada Tuhan? Karena kita belum lepas dari dunia. Yesus berkata, aku tidak minta kepadamu lepaskan mereka dari dunia. Dengar ya, ini tercantum di dalam Injil Yohanes pasal 17. I do not ask you, Father, to deliver them from the world. Aku tidak minta kepadamu melepaskan mereka daripada dunia, tapi aku minta kepadamu berikan mereka kemenangan atas dunia. Nah, ini dua kalimat kalau dicampur, engkau mengetahui apa tahap kedua daripada keselamatan. Tahap pertama, sudah secara status diselamatkan, sudah secara status diperanangkan pula, sudah secara status dijamin engkau orang anak Tuhan, engkau sudah diselamatkan. Tapi engkau masih hidup di mana? Di dunia. Hidup di mana? Di lingkungan orang berdosa. Hidup di mana? Di dalam penggodaan iblis saban hari. Ada pelacur menggoda, ada seks yang tidak beres menggoda, ada buku porno menggoda, ada penipuan menggoda, ada ajaran palsu menggoda. Jadi engkau susah menjadi orang Kristen. Sebelum saya menjadi orang Kristen, saya hidup sebebas mungkin, tidak ada gangguan. Setelah menjadi orang Kristen susah, karena waktu gangguan datang, roh di dalam hati menegur engkau, tidak boleh, ini pelacur, ini pornografi, ini tidak baik. Engkau harus terus mengalahkan. Lalu di situ engkau perlu berdoa saban hari, perlu bersandar kepada Roh Kudus saban hari, berperang dengan dosa. Itu seperti apa yang tertulis di dalam buku Galatia pasal ke-5. Roh Kudus berperang dengan nafsu, dan nafsu berperang dengan Roh Kudus. Sehingga engkau tidak gampang melakukan apa yang engkau inginkan. Untuk engkau ingin hidup suci, kedagingan menarik engkau. Engkau waktu ingin berzina, Roh Kudus meneru engkau. Itu di dalam tahap ini orang Kristen lebih susah hidup daripada orang tidak Kristen. Itu sebab orang bilang, kalau gini saya tidak mau jadi Kristen. Jadi Kristen tidak gampang. Saudara-saudara, kalau engkau tidak pikul salib dan menyangkal diri, engkau tidak layak mengikuti Yesus Kristus. Mau jadi orang Kristen harus berani menanggung dan membayar harga sebagai orang Kristen. To be or not to be a Christian, you should decide yourself. Do you want to sacrifice yourself? Do you want to deny yourself? Do you want to bear your cross every day and follow Jesus Christ? Inilah ajaran dari Alkitab. Banyak orang tidak mau jadi Kristen karena mereka kira jadi Kristen tidak bebas. Lebih enak sebebas mungkin, jangan diganggu. Tidak ada kerjaan, tidak ada teguran dari Roh Kudus. Saya mau melacur, saya melacur. Saya mau berjudi, saya berjudi. Saya mau berdosa, saya berdosa. Semau sendiri. Itu orang paling cilaka. Karena setan mau engkau sandar sendiri, nikmat sendiri, bebas sendiri, dan akhirnya dibuang oleh Tuhan di neraka untuk selama-lamanya. Tapi orang yang dipanggil Tuhan, dia harus bayar harga. Oh Tuhan, saya mau mengikut engkau. Waktu saya mengikut engkau,
Saya mesti perang dengan diriku sendiri. Perang dengan hawa nafsu di dalam diriku. Perang dengan penggodaan dari iblis. Dan saat itu tidak ada satu orang mutlak suci tidak bisa berdosa. Saudara-saudara, Paulus pun mengalami ini. Semua orang rasul, semua orang kudus, semua bapak gereja mengalami ini. Berperang dengan dirimu setiap hari. Jangan kira ada orang suci yang sudah mutlak tidak mungkin berdosa lagi. Itu kalimat omong kosong. Kesalahan teologi dari John Wesley, yaitu dia kira di dalam dunia ini bisa menjadi suci, tidak mungkin berdosa lagi. Ini ajaran salah. Alkitab mengatakan tidak. Selama kita hidup di dunia, sudah menjadi Kristen, kita masih berperang dengan hawa nafsu. Kita masih berperang dengan godaan dari iblis. Kita masih berperang dengan pengalian dari dunia. Dan kita harus senantiasa bersandar kepada Roh Kudus untuk mengalahkan hawa nafsu, penggodaan, dan segala pencobaan dari iblis. Di situ bayar harga untuk taat terus kepada Roh Kudus. Dan di situ berperang tak habis-habis dengan penggodaan dunia. Inilah keselamatan tahap kedua.